Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Gubernur Jakarta Bapak Pramono Anung beserta jajaran. Kemudian yang terhormat pimpinan redaksi One.News Bapak Nur Jaman Mukhtar beserta timnya. Yang kami banggakan segenap peserta dan daiyah masa depan beserta keluarga dan sahabat serta penonton dan pemirsa dimanapun Anda berada. Dan juga kami ingin sampaikan selamat datang juga yang terhormat kepada pejabat perwakilan Bank Jakarta, Pamjaya dan MRT Jakarta. Kepada Bapak Haji Fatullah MA untuk memimpin doa. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana walakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga melalui kegiatan ini lahir orator-orator muda yang cerdas dan mampu membawa perubahan positif bagi bangsa dan agama. Babak final dai dan daiyah masa depan Piala Gubernur DKI Jakarta. Kita mulai. Bismillah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Dewan juri yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak terasa kita telah tiba di hari ke-20 bulan Ramadan. Hari ini kita berada di ibu kota Jakarta yang penuh dengan kesibukan dan penuh dengan keramaian. Hari ini kita berada di jalan yang penuh terang benderang, jalan-jalan penuh berhalu lalang, gedung tinggi menjulang, jangan sampai hati kita tenggelam. Rasulullah SAW bersabda yang bunyinya, sesungguhnya suatu amalan itu tergantung pada akhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut berarti Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang Masya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wa hadirat jamaah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Jika kita melihat dari sudut pandang kita berada di kota Jakarta, kota yang penuh dengan kesibukan, kota yang penuh dengan kemacetan, kota yang penuh dengan aktivitas yang tidak pernah ada habisnya. Gak apa-apa jadi orang yang walau gak dikenal di mata manusia, tapi nama kita terpampang sebagai calon penghuni surga. Yang malik dunia gak kan nagatai soabalan wa amalik akhirat tiga kan nakatamu tawadan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala in kafartum, dan jika engkau kufur atas nikmatku, inna adzabi lasyadid, sungguh azabku sangat pedih, kata Allah. Dalam ayat itulah Allah menjelaskan bahwa kita harus selalu mensyukuri nikmatnya dengan menjaga kota DKI Jakarta. Tetapi cobaan Allah berikan, cobaan Allah berikan kepada semua. Jakarta ini adalah begitu ramai orang-orang, begitu macetnya di jalanan, begitu sibuknya orang menjalankan pekerjaannya. Banyak sekali umat muslim yang ada di sana yang memiliki keterbatasan ekonomi di tengah gemerlapnya kota Jakarta. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan salah satu hikmah di bulan Ramadan adalah turunnya kitab suci Al-Qur'an. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Allah ya Rahman, moga kami sekalian
menjumpai masa depan, hari raya bulan Ramadan. Dari syair ini berkembanglah pemahaman-pemahaman kita tentang bulan Ramadan. Bahwasanya hari raya kita bukan hanya pada bulan hari raya Idul. Di sudut-sudut kota Jakarta masih banyak saudara-saudara kita yang sulit untuk mencari sesuap nasi. Ramadan hadir mengingatkan kita untuk lebih meningkatkan rasa peduli seperti berbagi takjil dan berbagi sahur. Dan yang ketiga adalah meningkatkan ibadah. Di tengah sibuknya kota Jakarta, Ramadan hadir mengingatkan kita untuk يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Tantangan terbesar kita pada saat ini adalah bukan lagi peperangan fisik, melainkan adalah peperangan melawan rasa malas, juga rasa FOMO kita. Kadang kita takut rasanya ketinggalan tren, tapi bahwasanya kita tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alana suban wa qabaila litaruf. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Maka dari itu pesan saya untuk kita semua warga Jakarta agar menjaga Jakarta ini menjadi lebih baik, menjaga kota Jakarta ini menjadi lebih nyaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah kedua antara saudaramu. Bulan Ramadan adalah kesempatan besar untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah ibadah, membaca Quran, bersedekah dan memperbaiki diri. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum, yang artinya wahai manusia, kami ciptakan kamu berbeda-beda agar kamu saling mengenal. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Seorang muslim yang baik adalah orang yang orang lain merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Artinya apa? Daripada tangan kita buat bikin kekerasan, buat megang sajam, bahkan buat lemparin petasan, lebih baik untuk kebaikan, bantuin orang tua, atau bahkan kita bisa nge-push ML atau sampai glory yang sebentar lagi ganti season. Dewan juri yang arif dan bijaksana, mari kita berubah. Anggap saja Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kita, karena umur tidak yang tahu. Jika biasanya kita hanya fokus pada diri sendiri, maka Ramadan mengajarkan kita untuk memperhatikan orang di sekitar kita. Karena Ramadan mengajarkan kita rasa empati. Mari kita jadikan bulan Ramadan ini bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga untuk menjaga persaudaraan dan memperkuat persatuan. Kita buktikan bahwa generasi muda di Jakarta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah. Pernahkah kita merenung di bulan Ramadan ini, kenapa puasa kita sering terasa hampa? Kita cuma merasakan haus, merasakan lapar, namun pahalanya tidak membekas di hati kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengasihi kita dalam surah Al-Baqarah ayat 184 yang berbunyi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, bulan yang berkah dan bulan yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salatullah salamullah ala yasin
habibillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ramadan bukan hanya tentang menahan haus dan lapar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 1, "Ya Rasul, kepada siapa aku harus berbakti?" Rasul menjawab, "Your mom, your mom, your mom. Barulah your father." 3 berbanding 1. Mengapa begitu? Karena ibu. Nah, kita sebagai warga Jakarta yang begitu sibuk, ini merupakan hadiah yang terbaik sehingga kita harus memanfaatkan malam 1000 bulan ini dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'an, ini dia jihad di mari, dakwah di mari, hati berseri. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, apabila bulan Ramadan tiba, maka pintu surga akan dibuka untukmu dan pintu neraka akan ditutup untukmu, dan serta setan-setan akan dibelenggu. Dan pada malam hari, lantas bagaimana cara kita agar mendapatkan malam Lailatul Qadar? Di antara amalan-amalan yang bisa kita kerjakan, yang pertama, menjaga salat wajib berjamaah secara Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Allah sudah berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 18 yang artinya, dan pada akhir malam banyak orang yang bekerja, belajar dan beraktivitas. Namun Ramadan juga mengajarkan untuk meluangkan waktu beribadah, membaca Al-Quran, memperbanyak doa dan berbagi kepada sesama. Seberapa banyak followers kita, tapi seberapa tulus amal yang kita berikan. Maka gunakanlah kuota untuk mengejar ridha Allah, bukan sekadar mengejar tren yang belum tentu ada faedahnya. Ke pasar pagi tanpa pengaman. Terkadang kita sibuk sekali berhubungan dengan hal-hal duniawi sehingga kita kurang menjaga hubungan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, yakni Allah Subhanahu wa taala. Pergi ke kota Jakarta bertamasya, tidak lupa membeli sepatu. Senang bertemu rasanya. Perkenalkan, saya Lintang Aisarani. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Ketakwaan itu tercermin daripada akhlak seperti sabar. Di bulan Ramadan ini kita selalu berpikir bahwa amalan yang paling besar adalah berpuasa dan bertadarus. Tapi ketahuilah bahwa Allah mencintai amalan kecil seorang muslimnya. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk saling mengenal, memahami dan muliakan satu sama lain. Ramadan mengajarkan kita bahwa kekuatan umat untuk Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun an yada'u ta'amahu wa syarabahu." Artinya, barang siapa kota Jakarta dikenal dengan kota yang cepat, maka di bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk melambat sejenak, merenungkan kalimat Allah, berbagi kepada saudara yang kurang mampu dan mempererat tali persaudaraan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 6, "Inna ma'al usri yusra", yang artinya sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa tujuan puasa adalah melatih jiwa menahan syahwat dan membiasakan ketaatan. Diwajibkan atas kalian berpuasa agar kalian bertakwa. Maka di bulan Ramadan ini jadikanlah kesibukan hidup bukan sebagai alasan untuk lalai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Seperti yang disebutkan dalam Quran surah Al-Imran ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan penuh berkah yang mengajarkan kita sabar, disiplin, dan peduli. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Di sini kita disebutkan bahwa harus membaca Al-Quran. Afdalus sadaqah, sadaqatu fi Ramadan. Sedekah yang paling utama adalah sedekah pada bulan Ramadan. Naik MRT ke kota Jakarta, singgah sebentar membeli kurma. Di bulan Ramadan, mari bermuhasabah bersama.
memperbaiki diri agar baik di hadapan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah. Setiap tahun kita menjalani yang namanya Ramadan di kota tercinta kita, yaitu Jakarta. Kita berpuasa dari subuh hingga maghrib. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau di Jakarta kita rela pergi ke Tanah Abang untuk membeli baju lebaran. Masa untuk Qiyamul Lail kita kalah semangat? Justru di malam-malam inilah. Jangan biarkan Ramadan berlalu tanpa meninggalkan hati yang berubah. Karena sejatinya Ramadan bukan hanya tentang datangnya 1 bulan, tetapi tentang kita juga diajarkan untuk lebih peduli terhadap sesama. Seperti hadis yang berbunyi, khairun nasi anfa'uhum linnas, yang artinya sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka jangan berputus asa, karena yang lebih baik daripada yang telah berlalu masih di hadapan kita. 10 malam terakhir Ramadan. Mangkoma Ramadana, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba saimil hazzuhu min siyamihil ju' wal 'atash. Banyak orang yang berpuasa di sela kesibukan kota, bacalah Al-Quran walau hanya beberapa ayat. Di tengah aktivitas yang padat, luangkanlah waktu untuk bersedekah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Mari kita perbaiki akhlak untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menemukan dua pemandangan yang sangat berbeda. Di satu sisi, puasa bahasa Arabnya yaitu saum, yang berarti menahan diri. Tapi dalam bahasa syariat yaitu menahan diri dari makanan, minuman, hubungan seksual, dan hal-hal yang membatalkannya. Jalan-jalan ke Blok M, buat foto sama kawan. Jakarta ramai bener nih tiap hari, tapi jangan lupa tadarusnya kawan. Jakarta adalah kota yang tak pernah tidur. Jalanannya padat, gedung-gedungnya tinggi, dan aktivitasnya tiada henti. Ya Allah, terima kasih atas segala rahmat dan nikmat yang telah Engkau berikan. Apakah Allah mengampuni dosa setiap hambanya yang bertaubat di sana? Apakah Allah akan mengganti setiap harta yang dikeluarkan oleh hambanya untuk bisa datang ke sana? Umroh dengan program pemaknaan di berbagai tempat bersejarah di Tanah Suci Mekah dan Madinah. Perjalanan penuh cinta akan Anda rasakan ketika berumrah bersama Kautsar Motivator. Segera daftarkan diri Anda ke nomor yang tertera pada video ini dan kunjungi website kami di www.kautsarmotivator.com. Bersama Motivator, perjalanan hikmah penuh makna.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga ingin menyapa pemirsa yang ada di rumah yang sedang menyaksikan acara ini. Kita kembali bersama Grand Final Dai Daiyah Masa Depan untuk memperebutkan Piala Gubernur Jakarta. Acara ini tentu saja disponsori oleh Bank Jakarta, Pamjaya, MRT Jakarta, dan Basnas DKI Jakarta. Nah, untuk acara ini tentu saja juri-jurinya kita ganti dengan para wajah-wajah yang sangat luar biasa, yaitu yang pertama kita perkenalkan Ustadz Edvan Kautsar. Beliau adalah motivator muda dan owner Kautsar Motivator. Kemudian Syira Safira, sahabat saya dari presenter TV One. Kemudian juga Ustadz Kashif Her, penceramah nasional. Assalamualaikum Ustadz. Dan Ustazah Syifa Fauzia, beliau adalah Ketua Umum BKMT Nasional. Dan kembali Ustadz Herman, yaitu Kasubkel Kegiatan Mental Spiritual, Biro Dik Mental Pemprov DKI Jakarta. Sekali lagi terima kasih. Inilah finalis kita yang pertama, Prayogo Saputra Sun dari SMKN 1. Kami persilakan untuk maju ke depan. Jakarta Bersih. Wah, ini dia Jakarta Bersih. Kita nyaman dan menjaga bumi, menjaga kehidupan. Hikmah mengurangi penggunaan air tanah demi kemaslahatan Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa hibbil atiyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala zawin nufusi zakiyah, amma ba'du. Yang saya muliakan kepada Dewan Juri semua dan teman-teman da'i dan da'iyah yang saya cintai, alhamdulillah kita ditakdirkan sebagai pelajar dan juga warga Jakarta, sebagai pelajar Jakarta yang hebat, sebagai pelajar Jakarta yang berprestasi, sebagai pelajar Jakarta yang bersih. Maka kita juga tidak boleh lupa untuk menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban kota Jakarta. Di antaranya adalah tadi menjaga air tanah, kita hemat, kemudian menjaga kebersihan kota Jakarta. Dikatakan di dalam hadis an-nadzafatu minal iman, bahwasanya kebersihan itu bagian daripada iman. Mungkin banyak di sini yang tahu, banyak yang bilang bahwa hadis itu hadis dhaif, hadisnya lemah. Tetapi hadis ini bisa kita jadikan rujukan atau motivasi kita untuk semangat kita menjaga kebersihan kota Jakarta. Dan juga tadi seperti judulnya adalah menjaga menghemat air tanah. Sama-sama kita ketahui bahwa perilaku boros itu temannya setan. Mau jadi temannya setan? Kagak. Maka oleh karena itu kita kudu hemat pakai air. Wudu airnya jangan kayak jet, sedikit aja, pelan-pelan kita wudu. Jangan orang wudu basah semua sama gamis-gamisnya. Oleh karena itu, marilah kita jadi pelajar Jakarta, jadi penduduk kota Jakarta yang bisa menjaga kebersihan kota Jakarta, yang bisa menjaga kedamaian kota Jakarta, dan paling penting kita bisa menghemat penggunaan air khususnya di kota Jakarta. Bisa? Insya Allah. Masih ada 30 detik. Sebelum saya tutup, izinkan saya berpantun dulu, boleh? Boleh? Kupas-kupas buah manggis, puas nggak puas waktunya udah habis. Hidup menyakitkan tanpa seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tanpa seorang kekasih hidup terasa hampa. Terima kasih dan sampai jumpa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana. Baik, kita akan dengarkan komentar dari para dewan juri. Mungkin bisa kita mulai dari Ustadz Kashifer. Silakan Ustadz. Ya, saya ada pantun nih buat Prayogo nih. Si Algojo suka makan buah atap. Memang Prayogo ceramahnya mantap. Prayogo sayang ya, Ustadz Kashif lihat dari tema sama apa yang kamu sampaikan agak kurang nyambung. Jaka sembung naik ojek, nggak nyambung Jack.
Jadi yang diinginkan tema itu, kamu menganjurkan masyarakat agar tidak menggunakan air tanah secara berlebihan. Gitu Prayogo, kamu keren tapi. Inilah grand final yang berikutnya. Tazkiyah Asy-Syifa. Ya, silakan mic-nya. Bangga belajar di Jakarta, menabung untuk raih cita-cita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Dewan Juri kalau saya agak gemeteran. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, marilah kita panjatkan karena kita telah diberikan nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesempatan untuk menimba ilmu di kota kita tercinta Jakarta. Dan segala puji marilah kita panjatkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang telah menunjukkan, yang telah mengajarkan kita untuk bagaimana menjadi manusia yang berakhlak dan berbudi pekerti luhur. Teman-teman, kita sekarang berdiri di sini patut bangga karena kita telah menjadi pelajar Jakarta. Seperti yang kita tahu, Jakarta adalah pusat pendidikan. Jakarta adalah pusatnya ilmu pengetahuan. Jakarta bukan hanya ibu kota Indonesia, melainkan di Jakarta. Tepuk tangan terus, lanjutkan, semangat. Teman-teman, selain berilmu pendidikan, ada satu hal penting yang kita harus jangan lupakan, yaitu adalah menabung. Rasulullah juga mengajarkan, Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan, janganlah kita boros karena boros itu adalah saudaranya setan. Teman-teman, marilah kita perbanyak untuk menimba ilmu dan menabung. Masih ada 1 menit lagi. Manfaatkan baik-baik. Lanjutkan. Apa ya? Lanjutkan atau menyerah? Terus. Lanjutkan, terus. Gak bisa. Oke. Angkat tangan? Iya. Baik. Tepuk tangan sekali lagi. Tazkiyah Asy-Syifa SMA PGRI 3. Waduh, suaranya udah paling kenceng tapi di tengah-tengah udah berhenti. Ini yang ketawa ini, padahal susah untuk berbicara di depan publik. Oh ya belum ya, maaf, silakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Syira. Waalaikumsalam. Tadi padahal openingnya tuh udah luar biasa loh, magnetnya udah dapet banget, udah membuat kita terpukau. Alhamdulillah ya, Masya Allah ya. Tapi ternyata di tengah-tengah ada momentum memang di mana ketika gugup itu menguasai kita lupa mau berbicara apa. Nah mungkin kalau boleh sekedar tips ya, nah mungkin ketika ada momentum di mana tidak bisa mengeluarkan kata-kata, paling tidak tahan nafas dulu 1, 2, 3 second. Kita panggilkan kembali grand final yang berikutnya. Muhammad Hilmi dari SMAN 62. Tema tentang tawuran, pas banget ya. 3, 2, 1 silakan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyukum bittahiyyatan islamiyah, tahiyyatan mubarakatan min indillah, tahiyyatan ahlal jinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana
إليه بإذنه وقد ندانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفى خصنا وحدانا amma ba'du. Yang saya hormati dan saya ta'zimi para jajaran dewan juri yang tatapan matanya membuat hati kita cetar membahana, dan para teman-temanku semua yang saya banggakan. Sebelum saya memulai tausiah sedikit saya, apakah saya diizinkan untuk berpantun sejenak? Diizinkan gak nih teman-teman? Oke. Makan mie pakai nasi, belinya di warung Bu Ida. Perkenalkan saya Hilmi, putra Betawi blasteran Sunda. Ya, sesuai tema saya akan membawakan tentang tawuran onway ya Pak. Oke. Saya sebelumnya ingin bertanya, apakah di sini ada yang pernah tawuran? Ya, semoga di sini tidak ada yang tawuran ya. Karena di dalam agama Islam kita dilarang untuk permusuhan, perselisihan dan pertengkaran dan menyakiti satu sama lain. Kita sebagai pelajar kota Jakarta, kita harus bangga karena kota Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Kita jangan bikin malu kota Jakarta. Jawab dong, atuh Neng, diem aja sih Neng. Jawab atuh. Jadi kita tidak boleh bikin kota Jakarta hancur, harus menjadi pelajar yang berakhlakul karimah, tidak tawuran dan tidak sombong. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa nih, openingnya panjang, isinya dikit. Tapi tidak masalah, kita akan dengarkan bagaimana komentar Dewan Juri. Silakan, Edvan. Assalamualaikum Ustaz Hilmi. Waalaikumsalam Ustaz. Masya Allah, ini izin. Lihatnya adek ini mikir pokoknya yang penting opening bagus, intinya sesuai tema. Ya. Nah tapi ini jadi satu pelajaran penting buat teman-teman yang lain, bahwa selalu ketika ada momen kesempatan seperti ini, lakukan dulu apa yang memang biasa diucapkan dan dilakukan. Itu yang kamu lakukan tadi ya. Kita panggilkan grand finalis selanjutnya, Hadisti Nafiza Sabrina. Temanya adalah tentang Masjid Jakarta. Masjid Jakarta Pusat Inspirasi Remaja. Bismillah, 3, 2, 1, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, ini beneran gemetar banget. Maaf. Alhamdulillahilladzi faradat taubata wa harramal asrar. Asyhadu an la ilaha illallah katibul athar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh safwatal akhyar amma ba'd. Yang saya hormati para dewan juri dan teman-teman yang menyaksikan saya. Kalian semua, halo. Yang kita ketahui, pada zaman sekarang ini banyak sekali anak remaja mencari inspirasi buat mencari jati diri. Nah, kebanyakan dari mereka nyari inspirasinya di media sosial, di lingkungan masyarakat. Tapi nggak tahu nih mana yang benar, mana yang buruk. Padahal ada satu tempat inspirasi dari zaman dulu, zaman Rasulullah, yaitu masjid. Masjid dulu itu bukan cuma buat tempat ibadah sholat doang. Dulu tempat ngomong-ngomong soal peradaban Islam, ngomong-ngomong masalah umat Islam, dulu diskusinya di situ. Nah, ini dia. Kadang nih kita sebagai anak muda mikir, aduh kalau di masjid lama-lama sholat doang, nggak ada ngapa-ngapain, yang ada ngantuk. Hei, tahu nggak? Kita bisa dapat inspirasi dari mana? Karena ketenangan. Nah, masjid itulah salah satunya. Kita tenang,
bisa berpikir bagus, dapat inspirasi. Dari inspirasi yang kita bisa dapat, kita bisa salurkan ke orang-orang semua. Ya, itu dia. Sekian dari saya, segitu aja. Masih ada waktunya. Lanjut dong, jangan diputus. Apa lagi? Semoga kita semua dapat inspirasi. Oh, Tuh ya. ada 40 detik. Teman-teman jangan malas ya ke masjid. Aduh, dibilangnya masjid, di situ sholat doang, nggak ngapa-ngapain, yang ada tidur, nanti gegara dingin banget, enak adem. Jangan. Mari kita sama-sama. Mulai dari membaca Quran, ketenangan, sholat, ketenangan, zikir, ketenangan. Udah, kita bisa dapat inspirasi. Jangan malas ke masjid ya guys. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi tepuk tangan Hadisi Nafiza Sabrina. Luar biasa. Mestinya tadi yang tema tawuran dia yang ngebawain ya. Apa lo? Juri silakan Ustazah Syifa. Dikuasai rasa gugupnya supaya lebih bisa menyampaikan dan kita yang mendengarkan mendapatkan dari apa yang diberikan tausiahnya. Terima kasih, Ustaz. Baik, terima kasih. Syira, silakan. Dan inilah grand finalis selanjutnya. Muhammad Fadil Fuad dari MAN 23 Al-Azhar Asy-Syarif. Bangga jadi pelajar Jakarta. 3, 2, 1, silakan. La hayatal Islam bil jihad wala jihada illa bid da'wah wala da'wata illa bil muqaddimah wa khairul muqaddimah yakni bis salam. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anara al-hujud bital'ati sayyidina Muhammad wa faddalana ala sairil umami bikaramati sayyidina Muhammad wa faddalana ala sairil umami bikaramati sayyidina wa habibina wa safi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jakarta adalah kota yang bukan hanya ibu kota negara. Akan tetapi Jakarta adalah kota harapan, tempat terlahirnya mimpi-mimpi dari berbagai penjuru negeri. Di kota inilah terlahir generasi muda yang mampu membawa perubahan bagi Jakarta. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita patut bangga menjadi pelajar Jakarta. Bukan bangga karena secara pembangunan yang tinggi, akan tetapi bangga karena kita memiliki kesempatan untuk belajar, berkembang dan memiliki akhlak yang mulia. Jamaah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan atau akan meningkatkan derajat orang yang berilman dan berilmu. Alhamdulillah. Insya Allah semuanya yang berada di sini ilmunya udah mantep, amin ya rabbal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjadi teladan dan teladan yang terbaik bagi kita yang kita patut ikuti, yakni siapa? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sejak dulu Nabi Muhammad sudah memiliki pribadi yang kejujuran dan bertanggung jawab. Kurang lebih akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, masih di bawah. Baik.
beberapa hal yang perlu saya komentari. Pertama, ini kan waktunya untuk berpidato hanya 3 menit. 3 menit itu harusnya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, betul-betul maksimal. Artinya apa? Tadi saya perhatikan untuk pembukaan saja sudah habis 1 menit, gitu kan? Nah, belum lagi closing. Nah, di materinya itu terasa singkat sekali materinya. Kemudian juga sebetulnya kalau bisa merenung sedikit lagi terkait dengan materi bagaimana kita bisa bangga jadi pelajar di Jakarta itu banyak sebetulnya materi terkait dengan itu. Grand finalis selanjutnya adalah Syafa Zelia Syakha. Syafa akan membawakan tema tentang Jakarta Anti Bullying. Kita peduli. Inilah Syafa Zelia Syakha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang saya hormati, izinkan saya Syafa Zelia Syakha dari MAN 15 Jakarta menyampaikan dakwah yang berjudul Bully Anti Bullying tidak boleh dilaksanakan atau dilakukan di Jakarta ini. Pertama-tama, Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang suka membuli di antaranya satu sama lain. Sifat bully adalah sifat yang diambil dari sifat tercela atau sifat setan. Apa sih sifat anti bully? Sifat bully ini ada yang tahu? Sifat bully adalah sifat ketika di mana kita menghancurkan atau mengkecewakan hati orang lain. Seperti kita mengatakan yang tidak baik kepada mereka, mencaci maki mereka sampai mereka sakit hati. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan izin kita pada manusia untuk memberikan rasa kecewa pada hati mereka. Ketika hati mereka kecewa, bisa jadi mereka tidak bisa memaafkan diri kita. Dan akhirnya di akhirat kelak itulah yang menjadi hisab kejahatan bagi kita. Masih ada waktu, lanjutkan lagi. Kasih tepuk tangan biar semangat. Sebelumnya saya punya pantun. Berbeda dalam keyakinan, namun seirama dalam kemanusiaan. Itu bermakna bahwa kita adalah manusia yang harus saling satu menyatu dan tidak boleh berpecah belah seperti bullying ini. Bullying ini menyebabkan silaturahmi di antara kita satu sama lain menghilang atau menjadi perpecahan. Seperti itu. Mohon maaf agak gugup. Oke. Masih ada waktu untuk salam penutup maksudnya. Sekian. Silakan. Apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syafa Zelia Syakha. Silakan Ustadz Evan. Ketika kita diberikan waktu hanya 3 menit dan diberikan tema dadakan, gunakan yang namanya the power of three. The power of three adalah bagaimana kita mampu menjelaskan satu tema melalui 3 hal. Jadi pastikan jangan ada momen kosong di antara ceramah kita ya. Semoga membantu ke depannya. Terima kasih. Sukses selalu. Muhammad Ananda Alawi. Mudik ke Jakarta silaturahim tak perlu keluar kota. Are you ready? Insyaallah. Oke, bismillah. Kita hitung dari sekarang. 3, 2, 1, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah
وعلى آله وصحبه ومواله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, baik nikmat iman maupun nikmat Islam. Tidak lupa salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti saat ini. Hadirin yang saya hormati, kalau mudik kita nggak perlu keluar kota jauh-jauh. Kita mesti bangga menjadi apa? Menjadi pelajar, menjadi warga masyarakat DKI Jakarta. Di mana ketika banyak orang bilang kalau mau lihat Indonesia, lihat aja Jakarta. Mengapa demikian? Kita yang pertama, kita punya Monas. Monas itu fungsinya apa? Monas bisa kita pakai untuk misalnya kita belajar, kita olahraga, gak cuman buat gaya-gayaan doang teman-teman. Nah, jadi kalau kita misalkan lebaran, Jakarta terkenal dengan suku apa? Ada yang tahu? Suku Betawi. Suku Betawi itu nggak punya kampung teman-teman. Kenapa demikian? Suku Betawi ketika di mana-mana udah pasti ada saudaranya. Weh Fulan, assalamualaikum Fulan, apa kabar? Contohnya di Jakarta, meskipun kita nggak kenal satu sama lain, tapi kita tetap silaturahim ke tetangga. Assalamualaikum. Apa yang kita harapkan? Jangan cuma ngarepin duit, jangan cuma ngarepin THR, jangan cuma ngarepin kue nastar, apalagi putri salju, saya suka tuh. Nah, kita juga ngarepin bagaimana caranya mempererat tali silaturahmi dan menjaga satu sama lain. Jadi pada intinya teman-teman, kalau mau mudik nggak perlu jauh-jauh keluar kota, nggak perlu jauh-jauh untuk ngeluarin uang yang banyak cuman buat lebaran doang. Ujung-ujungnya balik lagi ke Jakarta. Ingat teman-teman, sejauh mana kita pergi, sejauh mana kita berlayar, ujung-ujungnya Jakarta adalah rumah kita bersama. Mari kita jaga DKI Jakarta, mari kita menjaga kebersihan, kenyamanan, dan keamanan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ananda Alawi dari Seman 30. Ustadz Herman. Sudah cukup bagus ya, penguasaan materinya lumayan gitu ya. Paling tadi apa namanya, nilai-nilai silaturahminya, kan temanya tadi mudik ke Jakarta ya. Jadi ini nilai-nilai silaturahminya yang perlu diperdalam lagi sebetulnya. Kemudian dalam berpidato atau dalam berceramah itu kita harus bisa mengatur intonasi. Itu baik, saja terima kasih Ustadz Herman. Kita panggilkan Grand Finalist selanjutnya, Celia Adisti Beatricia. Mudik ke Jakarta, silaturahim tak perlu keluar kota. Celia, kita hitung dari sekarang. 3, 2, 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Jakarta Madinah wa rahmatan linnasi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alladzi 'allamana al-akhlaqul karimah wa rahmatan linnasi ajma'in. Hadirin yang berbahagia, seperti yang kita tahu, sekarang kita sedang berada di bulan suci apa? Benar, bulan suci Ramadan. Dan sebentar lagi kita akan memasuki hari raya Idul Fitri. Seperti yang kita tahu, di hari raya Idul Fitri banyak sekali orang-orang yang berbicara tentang mudik. Tetapi banyak orang yang memahami mudik hanyalah untuk pergi keluar kota ke kampung halaman. Namun sebenarnya makna dari mudik tersebut bukan hal utama untuk pergi jauh keluar kota, melainkan silaturahmi, saling memaafkan dan mempererat tali persaudaraan.
Hadirin yang berbahagia, kita tidak perlu jauh untuk pergi keluar kota hanya untuk bersilaturahmi. Tetapi juga di Jakarta kita bisa melakukan silaturahmi dengan cara yang sederhana. Seperti datang ke rumah keluarga yang dekat, menyapa para tetangga, dan juga mempererat tali persaudaraan dengan sahabat-sahabat kita. Maka dari itu, silaturahmi perlu kita diketahui tidak harus menempuh jalan yang jauh, tetapi bisa kita lakukan di mana saja, termasuk di kota Jakarta ini. Marilah kita menjadikan kota Jakarta kota yang penuh dengan silaturahmi tanpa harus memikirkan jarak. Semoga apa saja yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua yang ada di sini. Amin, amin ya Rabbal. Sekian dari saya dan mohon maaf bila ada ketersalahan kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Jalia Adisti Betrisia dari Man 6. Silakan Ustadz Edwan. Mungkin tadi waktu masih banyak ya Ustadz Agung ya. Jadi itu mungkin bisa diperdalam dengan menemukan hikmah di balik mudik-mudik itu sendiri. Ya tadi kan Ustadz Kasif sampaikan ya, itu memang agak sulit dikembangkan, tapi coba lihat dari sisi hikmah dan makna mudik itu. Sama satu lagi sih, mungkin saya juga sambil pengen nanya sama Ustazah Syifa. Memang kalau perempuan itu, kalau jadi daiyah emang intonasinya harus begitu semua ya? Enggak ya? Oh Ya, iya. jadi memang mungkin sedikit ya Ustadz ya, kita karena tadi ada beberapa juga yang saya lihat Hampir semua sama soalnya. Iya, karena hampir semua sama itu juga kadang-kadang lumayan cukup mengagetkan ya atau membingungkan ya. Saya nggak tahu teman-teman terutama yang perempuan ini melihat atau mencontoh dari mana. Karena kalau lihat nonton aja deh Damai Indonesiaku ya, nonton acara-acara taklim yang memang disiarkan di TV. Memang biasanya daiyah atau mubalighah atau ustadzah-ustadzah kita itu nggak terlalu gitu kan? banyak gesture ya, nggak terlalu banyak jalan gitu. Mungkin Ustadz Agung juga bisa memberikan pengalaman ya. Saya rasa ini teman-teman yang perempuan ini tolong jadi masukan gitu. Betul. Karena kita kayaknya kalau daiyah itu memang berdiri saja itu sudah cukup dan salam itu tidak pakai tangan gitu. Termasuk Jadi intonasinya juga ya. Sampaikan salam dengan biasa dan tidak usah teriak. Jadi kalau boleh saya tunjukkan gitu ya berdasarkan dari banyak para ustadzah dan daiyah, cukup salam itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan cukup diintonasi itu dengan tegas. Tegas itu adalah untuk menggiring perhatian orang. Tapi nggak usah Assalamualaikum karena kecuali nih Ustadz, kalau memang ribuan. Jadi di Masjid Istiqlal misalnya, Masjid Al-Azhar misalnya ribuan yang memang berarti kita mungkin agak harus meninggikan suara untuk mencari perhatian, maksudnya menginikan perhatian orang. Tapi kalau hanya di ruangan seperti ini jaga intonasi supaya tetap ada di tengah, karena kita perempuan agak kurang elok kalau terlalu tinggi suaranya. Baik, terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan Celia Grand Finally selanjutnya. Akhtar Romi Hamizan. Mau kaya, sedekah yuk. Wah, ini tentang kekayaan ini. Kita hitung dari sekarang. 3, 2, 1 silakan. Ramadhanu tajalla wa btasama tuballil abdi iltazama. Ramadhanu tajalla wa btasama tuballil abdi iltazama. Ramadan maulahu idza tasama tuballil nafsi bitaqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah
memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di gedung Pola kantor wali kota kantor Gubernur Balai Kota DKI Jakarta. Mudah-mudahan kita yang semua berkumpul di gedung Pola ini diberikan kesehatan, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman modern seperti ini, yang membawa kita dari zaman jalan kaki hingga naik mercy, yang membawa kita dari zaman naik onta hingga naik kereta. Berdasarkan judul yang kita lihat tadi, mau kaya sedekah yuk. Islam mengajarkan bahwa sedekah itu bisa untuk memperkaya kita. Artinya ketika kita bersedekah bukan hanya berapa besar nominalnya, tetapi kita lihat dari hati kita, seberapa ikhlas hati kita bersedekah. Contohnya seperti saat ini, kita saat ini sedang menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Yang kita tahu bulan Ramadan adalah bulan di mana ladangnya pahala. Kita mencari banyak-banyaknya pahala bisa dari sedekah, membaca Al-Quran, yang terutama itu puasa hingga sholat. Kita angkat dari sedekah ini. Ketika kita sedekah, mau berapapun besar nominalnya, tetapi kita tidak ikhlas, itu maka imbalannya tidak seberapa besar kita ikhlasnya. Maka dari itu, yuk kita nyumbang, terutama kepada balai-balai masyarakat, kepada masjid, kepada panti asuhan dengan hati yang ikhlas. Maka ingatlah itu, ketika kita sedekah itu menolak bala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhtar Romi Hamizan. Masya Allah. Silakan Ustadz Khair. Ya, Akhtar Romi Hamizan. Akhtar sayang, kamu tadi ngebukanya dengan lagu ya. Sebenarnya kalau kamu taruh lagu itu di tengah itu bagus banget. Udah gitu lagunya kamu sesuaikan dengan tema. Terima kasih. Dan kita panggilkan grand finalis selanjutnya, Janitra Savaras Tiutrisioran. Masya Allah, namanya bagus sekali nih. Transportasi Jakarta, disiplin itu ibadah. Oke. Tentang disiplin sudah cukup. Kita mulai dari sekarang. 3, 2, 1 silakan. Tamam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wa salamu ala rasulillah, amma ba'd. Allah berfirman dalam Quran surah Yasin ayat 42, laqad khalaqna lakum mim mithlihi ma yarkabun. Jadi ayat itu Allah turunkan di dalam Al-Quran, isinya tentang Allah itu sudah mengkaruniakan kemudahan yang namanya transportasi. Lalu bulan lalu saya habis baca salah satu jurnal dari KPAI sama dari sekolah gitu. Kalau misalnya banyak kasus yang namanya kasus terlambat sekolah, wabil khusus di Jakarta. Karena kita bisa tahu kan kalau Jakarta itu adalah kota metropolitan yang macetnya minta ampun. Setuju apa enggak? Dari jurnal itu menyatakan bahwasannya alasan kenapa anak-anak itu pada terlambat sekolah ada 2. Yang pertama karena transportasi, yang kedua karena waktu. Mereka belum memiliki kemampuan untuk memanajemen waktu yang baik. Kalau untuk masalah transportasi insya Allah di Jakarta aman. Transportasi umum lengkap, ada LRT, MRT, TJ, Jaklingko yang gratis juga ada. Jadi udah nggak ada alasan kita untuk terlambat sekolah cuma karena transportasi. Tapi yang jadi masalah itu yang kedua, masalah waktu. Karena banyak dari kita, banyak daripada pemuda itu yang berleha-leha. Kenapa? Karena syahwat mereka, nafsu mereka itu masih bergejolak. Jadi mereka masih belum mampu untuk mengatur waktu mereka dengan baik. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu di Quran banyak sekali bersumpah mengatasnamakan waktu. Wal 'asr, wad duha, wal fajr. Bahkan kata Imam Syafi'i, kalau Al-Quran nggak turun tapi turunnya cuma surat An-Nasr aja, wal 'asr insya Allah cukup. Karena waktu adalah pegangan agar kita bisa terus mengartikan hidup dengan arti yang indah.
Untuk di dunia dan juga di akhirat tuh pegangan kita cuma satu, cukup bisa mengatur waktu. Dari mengatur waktu kita bisa mengatur waktu sholat, waktu zikir, semua bisa dioptimalkan dengan baik. Dengan apa? Dengan mengatur waktu. Syukran jazilan ala husni ikhtimaminkum. Yumkin kafaitu bihada in wajadtum akhta wal aghlab minni. Ana Janitra Safaras min Man 9 Jakarta Timur. Ila liqa fi waqtil akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke Ustadz Herman, silakan. Baik, singkat saja. Ustazah Janitra. Tamam. Ustazah ya. Dalam berceramah atau dalam berpidato ya, memang sih sekarang ini kita dikejar-kejar oleh waktu ya, hanya 3 menit gitu ya. Tapi juga kita harus bisa membawakan, jangan gara-gara waktu yang singkat itu kita jadi terburu-buru semuanya, ya deh, serba terburu-buru semuanya. Harusnya waktu yang singkat itu tidak usah buru-buru, santai aja, sekalipun hanya sedikit yang bisa disampaikan, ya udah nggak apa-apa. Tapi penampilannya, penyampaiannya bisa maksimal, gitu ya. Itu saja. Baik, terima kasih Ustaz Herman. Terima kasih sekali tepuk tangan untuk Ustaz. Janitra Safaras Putri Syoran. Inilah grand finalis selanjutnya, Mahesa Kadafi. Ya, inilah Mahesa Kadafi. Wah, ini mesti disiapin meja ini, bagaimana bisa pegang gelas dan mic. Waduh, kelihatannya kayak teh ya, tapi nanti ada yang seru, saksikan. Oke, kita akan bacakan tema Rasulullah, role model anak muda dan juga anti mubazir air. Menjaga nikmat Allah dengan menggunakan air secara bijak. Pas banget bawa gelas isinya air. Mantap. Sudah siap? Insya Allah. Mau Bismillah. memanfaatkan 30 detik untuk berpikir? Apa Insya Allah langsung sudah saja? siap. Bismillah, waktu Bismillah. Anda 3 menit. 3, 2, 1, silakan. Bang Markum ama Bang Duloh pakai sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan juri yang saya hormati, hadirin hadirah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar kata role model tidak terlepas dari sosok yang begitu amat mulia, yakni siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah dan di hari akhir ia banyak mengingat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Salah satu suri tauladan yang baik yang dapat kita contoh adalah hidup hemat dan tidak mubazir. Dalam hal ini adalah penggunaan air. Rasulullah SAW ketika berwudu nggak nyampe 1 gelas, bayangin nggak nyampe 1 gelas. Oleh karena itu kita sebagai generasi muda harus hemat yang namanya air. Dengan cara apa? Yang pertama dengan membuat area resapan hijau. Yang mana ini penting untuk keseimbangan alam. Selain itu apa? Selain itu mengurangi penggunaan air tanah dan menggantinya dengan air pamjaya. Setuju? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini di depan saya ada air yang keruh. Air yang keruh ini bagaikan diri kita yang penuh dosa, yang mana semoga di bulan suci Ramadan ini Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sehingga apa? Sehingga dapat menjadi jernih kembali bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Amin amin ya rabbal alamin.
Sekian dari apa yang saya sampaikan ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wa'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahaisa Madani, silakan Ustazah Syifa. Kalau menurut saya mau kasih pujian dulu karena kamu bisa untuk memanfaatkan waktu 3 menit dengan baik. Dan juga yang paling penting menurut saya adalah bisa belajar dari teman-teman yang lain. Jadi tentunya masih harus ada yang diimprove, masih harus ada yang memperkaya materi dari apa yang sudah disampaikan, sudah cukup baik. Insya Allah mudah-mudahan ke depannya dengan lebih banyak ilmu, lebih banyak wawasan, lebih banyak pengalaman, mudah-mudahan lebih banyak juga yang bisa disampaikan. Kalau gugupnya udah oke banget, kayaknya udah tampil di TV juga kayaknya udah bisa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sudah well prepared bahkan ya. Baik, terima kasih Maisa. Kita akan percepat untuk memanggilkan peserta kita, grand finalis yang terakhir. Inilah Syarla Nabila Ramadina Nasution, Jakarta Ramah, generasi muda hebat. Kita mulai dari sekarang, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ukhti ya ikhwani. Assalamualaikum wahai para dewan juri. Natamasya ilal Baghdad wala tansa ihmilu arwibat. Iza kuntum umat Muhammad ajibus salami bin nasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengerannya lemes amat, kagak ngerti apa bahasa Arab. Saya ulang dah pantunnya. Jalan-jalan ke Bali, jangan lupa beli nasi. Kalau kalian umat Nabi, jawablah salam dengan penuh aksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitaba lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wa habibil yakut Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumin ba'dal maut. Alhamdulillah, Allah telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu di tempat yang insya Allah barokah ini. Dari judulnya kita udah tahu, Jakarta Ramah, generasi muda hebat. Jakarta itu bukan kota yang cuman ahli teknologi, bukan cuma kota yang manis. Jakarta itu adalah kota yang ramah tanpa amarah. Orang-orang nih, pemuda-pemuda Jakarta kalau banyak yang tawuran mah kagak bakalan sekarang. Kan tadi udah dibilangin Jakarta udah anti tawuran. Udah pada nurut bocah Jakarta mah ya. Bocah Jakarta mah kagak bader-bader. Udah dikasih tahu kayak gitu kayak udah nurut bener. Bayangkan gini, tuh bunga awalnya atuh. Kita siram tiap hari. Besok siram. Tuh bunga jadi tinggal atuh apa nambah? Nambah. Kalau yang sekarang umat-umat manusia, pemuda-pemuda Jakarta udah pada nurut mah, yang lain bakal kebawa, bakal nurut juga, pada kagak bakal tawuran. Makanya Jakarta disebut ramah. Udah nurut satu menurut semua. Sekian dari saya, Syarla Nabila dari Man 15 Jakarta. Unsur makola walatansur ilayya walatan saman ana, Syarla Nabila dari Man 15 Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syarla Nabila Ramadina Nasution, silakan kepada Syira. Sudah baik, tinggal memperbanyak lagi literasi, diksi, dan juga lebih kepada pointersnya aja sih apa yang mau disampaikan. Terima kasih. Terima kasih Syira, sekali lagi tepuk tangan untuk Syarla Nabila Ramadina Nasution. Silakan kembali ke tempat, dan demikian pemirsa, tentunya kita akan kembali masih bersama Grand Final Dai-Daiyah Masa Depan Piala Gubernur Jakarta yang dipersembahkan oleh Bank Jakarta, Pamjaya, MRT Jakarta, Basnas DKI Jakarta, dan Motivatur. Kita akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini.
Baik hadirin sekalian, dimohon untuk berdiri. Kita sambut kedatangan Wakil Gubernur DKI Jakarta Bapak Haji Rano Karno. Selanjutnya laporan dari pimpinan redaksi One.News yang akan disampaikan oleh Bapak Nur Zaman Mokhtar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini acara terjadi berkat bimbingan Pak Budi namanya nih. Tepuk tangan buat Pak Budi. Jadi beliaulah yang bimbing kita bikin acara ini nih. Nah yang kedua, acara ini juga terselenggara berkat dukungan dari teman-teman. Ada Bank Jakarta. Berdiri Pak, berdiri Bank Jakarta. Bank Jakarta. Kemudian ada MRT. Wow. Kemudian ada Basnas. Ada Pamjaya. Nah ini nih para pendukung Pagub, tolong dicatat. Nah dicatat nih para pendukung acara ini. Saya ucapkan terima kasih. Dan saya juga nggak menduga ya responnya sangat-sangat luar biasa. Terima kasih atas dukungan kepada semua pihak atas terselenggara acara ini. Mudah-mudahan acara ini menjadi acara rutin. Menjadi acara rutin Pemda DKI di setiap Ramadan. Sehingga Ramadan kita diwarnai oleh inilah salah satunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan panggilkan juara dari kategori wanita, juara 3, Syarla Nabila dari MAN 15. Teman-teman mungkin bisa langsung belajar ke depan, silakan. Syarla Nabila dari 15, juara untuk kategori pria, juara 3, Muhammad Fadil Fuad. Selanjutnya juara di kategori wanita untuk juara 2, Serbia Adisti Medisia. Untuk juara 2 kategori pria, Muhammad Ananda Alawi. Terakhir juara pertama untuk kategori yang siapa dia? Janita Safaras. Dan untuk juara pertama dari kategori pria, dia adalah Ustadz Mahesa Fadli. Masya Allah, luar biasa. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Wakil Gubernur Jakarta Bapak Haji Rano untuk bisa menyerahkan hadiah kepada 6 pemenang, juara 3, 2, dan 1 dari kategori wanita, juara 3, 2, dan 1 dari kategori pria. Mendapatkan hadiah tadi calon yang disebut bersama oleh Jakarta dan Jaya dan Jakarta dan Basnas DKI Jakarta. Juara 1 mendapatkan hadiah 3 juta. Umroh persembahan dari persembahan motivator. Ya, motivator ini. Oke. Ini merupakan
langkah awal untuk terus belajar menjadi yang terbaik, memberikan nilai khususnya bagi yang Jakarta. Untuk gambar silakan, mungkin ada yang gambarnya. Semuanya. Apa? Semua sudah. Alhamdulillah. Oke, foto bersama. Silakan. Mungkin kepada para dewan juri bisa foto tersebut bersama waktu Gubernur Jakarta. Silakan. Silakan. The best picture 1, 2, 3, start. Oke. Pose lagi, satu lagi. 5 abad Jakarta. Berpose 5 abad Jakarta. 3, 2, 1. Silakan. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu walikul muluk wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyhadu anna Muhammadan ba'du. Yang saya hormati Kepala Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta Bapak Budi Waludin, Wakil Kepala Dinas Pendidikan Bapak Sarjoko, Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Sekda Provinsi DKI Jakarta Bapak Fajar, pimpinan redaksi One News. Kaget juga saya ketemu beliau. Rupanya udah gedenya sama dengan saya. Pak Nur Zaman Mokhtar, sahabat lama. Wakil Kepala 2 Basnas Basis DKI Jakarta Bapak Kiai Wahudin, Direktur Utama PT MRT Pak Tuhyat, Vice Presiden Syariah Bank Jakarta Bapak Eko Filtra, Dewan Juri, para peserta lomba, dai dan daiyah, dan kepada staf khusus Gubernur Bidang Keumatan dan Keagamaan Ibu Nong Darol. Alhamdulillah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur pada Allah, hari ini kita diberikan karunia dan nikmatnya sehingga dalam rangka menyambut Ramadan kita berkumpul untuk mengisi pengumuman kompetisi daiyah masa depan Piala Gubernur DKI Jakarta tingkat SMA, SMK, MA se-DKI Jakarta babak final dan grand final. Yang pasti Bang Jaman, ini sudah perintah saya, kegiatan ini harus dilakukan setiap tahun. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat dan kita selaku umatnya. Semoga kita semua memperoleh syafaat beliau di yaumil akhir. Di bulan suci ini kita disuguhkan sebuah ajang yang sangat positif bagi Jakarta, terutama bagi generasi mudanya. Melalui kompetisi dai dan daiyah, para pelajar didorong untuk mengasah kemampuan retorika dakwah sekaligus mengembangkan potensi diri agar mampu menyampaikan pesan-pesan keislaman yang menyejukkan serta relevan dengan perkembangan zaman. Saya turut bangga dan mengapresiasi semangat seluruh peserta yang mengikuti ajang ini. Dari 209 pendaftar terpilih 97 peserta untuk babak final hingga akhirnya tersaring 12 grand finalis terbaik. Perjalanan ini menunjukkan besarnya antusiasme generasi muda Jakarta untuk belajar berdakwah, berkontribusi bagi masyarakat melalui pesan-pesan kebaikan.
Rangkaian seleksi juga menghadirkan pengalaman yang berbeda. Luar biasa, audisi perdana diselenggarakan di saat Car Free Day di kawasan Terowongan Kendal. Anak-anakku sekalian, Car Free Day itu sudah menjadi satu panggung yang terbesar di Jakarta. Sayang kalau selama ini tidak diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Kita awali dari Christmas Carol di Jakarta, kemudian Imlek, kemudian masuk Ramadan. Alhamdulillah kemarin acara Nyepi, sekarang menghadapi Idul Fitri. Itulah Car Free Day, menghadirkan Jakarta di mata internasional menjadi kota inklusif dan bertoleransi yang sangat tinggi. Hal ini menjadikan bukti bahwa dakwah tidak hadir di ruang tertutup, tapi juga dapat menjangkau masyarakat luas di ruang terbuka. Barangkali Bang Jaman, Jakarta mempunyai taman-taman baru. Kita isi tempat dakwah anak-anak di sana untuk mereka belajar tampil di tengah masyarakat. Kita ada Taman Bendera Pusaka yang baru diresmikan. Kita ada lapangan banteng, kita ada Taman Literasi Blok M. Wow. Blok M itu Bang Jaman sekarang kalau Sabtu Minggu jangan ke sana. Anda nggak bisa jalan karena kegemukan badan. Artinya Blok M sekarang ini sudah menjadi negara Blok M. JNC Jakarta menyebutnya menjadi negara Blok M karena sudah menjadi ramai. Nah, artinya saya berharap melalui ajang ini akan lahir dai dan daiyah muda Jakarta yang tidak hanya fasih berbicara tetapi juga memiliki kedalaman ilmu, keteladanan akhlak, serta kecintaan kepada bangsa dan tanah air. Dakwah yang baik bukan hanya terdengar di mimbar, tetapi juga tercermin dalam sikap perilaku dan kepedulian kepada sesama. Selamat kepada para pemenang yang telah menunjukkan kemampuan terbaiknya pada siang hari ini. Namun bagi seluruh finalis dan peserta lain, perjalanan dakwah tentu tidak berhenti di sini. Teruslah belajar, memperdalam ilmu, dan menyebarkan nilai-nilai kebaikan agar Jakarta menjadi kota yang semakin damai, tentram dan penuh keberkahan. Semoga ajang ini melahirkan generasi dai dan dai muda yang mampu menebarkan pesan-pesan yang islami, menyejukkan serta menjadi teladan bagi masyarakat. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, rangkaian kompetisi dai-daiyah masa depan Piala Gubernur DKI Jakarta secara resmi saya nyatakan selesai. Sama-sama menghadirkan dakwah yang membawa harapan dan kebaikan bagi Jakarta menuju kota global yang maju, berbudaya dan berkeadaban. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta Bapak Haji Rano Karno yang telah memberikan sambutan sekaligus menutup rangkaian acara pemilihan dai dan daiyah masa depan Piala Gubernur Jakarta. Kita mulai dari juara 3 Harapan Putri. Kami persilakan Tazkiyah Ashifa. Juara 3 Harapan Putra Akhtar Romi. Juara 2 Harapan Putri Haristi Nafiza. Juara 2 Harapan Putra Muhammad Hilmi. Dan juara harapan 1 untuk kategori putri Ziva Zelia. Juara harapan 1 untuk kategori putra Prayogo Saputra. Baik, untuk penyerahan hadiah kepada juara harapan 3 putri, kami persilakan kepada Bapak Insinyur HM Bahaudin, Waketum Ketua 2 Basnas DKI Jakarta, untuk menyampaikan hadiah kepada pemenang juara harapan 3 putri dan juara harapan 3 putra. Juara 3 putra Akhtar Romi. Oke, sudah. Untuk juara harapan 2 putri dan juara 2 harapan putra akan disampaikan oleh yang pertama yaitu Bapak Eko Fitra, Vice President Syariah Bank Jakarta, dan juga Bapak Muhammad Hatta Soekarno, Ketum Binroh Pamjaya. Ini adalah juara 2 harapan putra dan juara 2 harapan putri.
Oke, silakan. Baik, untuk juara harapan 1 putri dan juara 1 harapan putra akan disampaikan oleh Bapak Tukhiyat, Direktur Utama PT MRT Jakarta. Sampai bertemu kembali di tahun mendepan ya, Pak Haji. Baik, sudah semuanya? Oke, kepada seluruh juara harapan 3, 2, dan 1 putra putri kami silakan untuk kembali ke tempat. Nah, yang berikutnya ini adalah juara Most Viewed Video. Ya, hadiah akan diserahkan oleh Kang Nur Zaman. Kami persilakan, Kang. Juara ketiga dan inilah juara kedua. Baik, terima kasih Kang Nur. Kita lanjutkan lagi yang paling puncak, the peak, the last, and also the best. Siapakah yang bakal mendapatkan door prize dengan hadiah yang ada di depan saya? Sepeda Polygon, Wheel of Fortune. Ini Polygon, luar biasa, warna merah. Terserah, Pak Budi, siapakah yang akan dipilih untuk warna merah? Mantap. Oke, siap. Masih tersisa 2 hadiah lagi. Nah, ini lebih keren lagi nih, berupa handphone. Nisa Rahmawati, ini doang. Pura-puranya dapat handphone, pura-pura. Oke. Nah, ini yang paling ditunggu nih, laptop nih hadiahnya nih. Pak Aris, Pak Sarjoko. Baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada para sponsor yaitu Bank Jakarta, Pamjaya, MRT Jakarta serta Basnas, dan tentu saja Motivatur yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan yaitu Dai-Daiyah Pilihan Masa Depan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas kehadiran Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bimbang, layang-layang, selayang pada